Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Teddy Rusman MSI dan Ibu Pujiati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Di sini sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anggun Lestari dengan NPM 2013031011 akan menjelaskan ataupun akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul pengaruh pembelajaran outdoor study dan semangat belajar terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait bab 1 terlebih dahulu. Di sini ada latar belakang masalah, di mana menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu adalah tuntutan di dalam hidup tubuhnya anak-anak. Adapun maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan upaya untuk mendewasakan seseorang dalam proses. Pendidikan ini bukan hanya sebagaimana cara untuk memperoleh pengetahuan, namun pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman, sikap, keterampilan, serta perkembangan diri dari anak dalam wujud karakter yang baik. Kemudian, semangat belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan-kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki itu dapat tercapai. Kemudian hasil belajar itu merupakan kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar menurut Amir dan Krisnawati pada tahun 2015. Generasi abad 21 merupakan generasi yang milenial, dan ciri-ciri generasi ini adalah mereka yang bersekolah dengan waktu terbatas dan mempunyai gaya hidup happiness, suka traveling, mandiri, fashionable, suka berkolaborasi, serta menguasai teknologi digital. Banyak fakta di lapangan yang mengidentifikasi siswa pada zaman sekarang ini memiliki gaya hidup yang berbeda-beda. Tidak sedikit dari mereka yang merasa boring, bosan, dan cenderung mengobrol di kelas, sementara gurunya itu mengajar seperti itu. Ujung-ujungnya mereka meminta izin untuk keluar kelas dan tidak pernah kembali atau bolos mata pelajaran, dan lebih asik untuk mengunjungi tempat yang mereka anggap itu asik dan lebih menarik. Mata pelajaran ekonomi adalah mata pelajaran yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berekonomi dengan cara mengenal berbagai kenyataan dan peristiwa dari ekonomi, memahami konsep dan teori, serta berlatih memecahkan masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat, menurut Soemantri pada tahun 2013. Perkembangan ekonomi pada umumnya merupakan pembelajaran konsep yang bersifat hafalan. Fokus utama dari pembelajaran ekonomi adalah bagaimana menghadirkan kondisi real dari aktivitas-aktivitas perilaku ekonomi yang terdiri dari produsen, konsumen, dan distributor dalam situasi yang nyata. Maka dari itu, guru atau tenaga pendidik dituntut untuk kreatif dan mengembangkan metode atau model pembelajaran agar siswa atau siswi lebih semangat belajar dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Untuk menyiapkan kemampuan dan kompetensi peserta didik di era milenial, maka tanggung jawab guru itu semakin berat. Guru di era abad milenial ini harus senantiasa inovatif dan kreatif dalam mendesain proses pembelajaran di sekolah. Salah satu proses pembelajaran digunakan untuk mencapai kompetensi tersebut adalah melalui pembelajaran outdoor study. Berdasarkan masalah tersebut, untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Outdoor Study dan Semangat Belajar terhadap Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 Tulang Bawang. Selanjutnya, di sini terdapat identifikasi masalah
Identifikasi masalah di sini ada 5, yaitu yang pertama suasana kelas itu kurang kondusif selama pembelajaran ekonomi berlangsung, atau siswa cenderung asik untuk mengobrol. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran ekonomi itu masih dianggap monoton dan kurang variatif, masih banyak menggunakan metode ceramah. Kemudian yang ketiga, hasil belajar siswa-siswi itu masih rendah. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, perhatian siswa atau siswi dalam mengikuti pembelajaran ekonomi itu cenderung masih rendah. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan, terlihat bahwa permasalahan yang terkait dengan penelitian ini itu sangat luas dengan beberapa permasalahan, faktor-faktor yang mempengaruhi, maka penelitian ini memfokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran outdoor study dan semangat belajar karena faktor tersebut itu sangat mempengaruhi hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi terhadap siswa-siswi di SMA Negeri 1 Tulungagung Tengah. Kemudian selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Di sini terdapat 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana upaya meningkatkan model pembelajaran outdoor study dan semangat belajar pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Tulungagung Tengah. Kemudian yang kedua, apakah pembelajaran outdoor study itu dan semangat belajar dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Tulungagung Tengah. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada penelitian ini ada 2, yaitu yang pertama mengetahui bagaimana upaya meningkatkan model pembelajaran outdoor study dan semangat belajar pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Tulungagung Tengah. Kemudian yang kedua, mengetahui apakah pembelajaran outdoor study dan semangat belajar dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Tulungagung Tengah. Kemudian ada manfaat penelitian. Di sini terdapat 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama ada manfaat teoritis. Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama manfaat bagi penulis, yaitu menambah wawasan sekaligus memberikan sumbangan untuk pemecahan masalah dalam mata pelajaran ekonomi. Kemudian yang kedua, manfaat bagi siswa, yaitu apabila penggunaan metode pembelajaran outdoor study dan semangat belajar dalam penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajar, maka siswa-siswi akan lebih mudah menyerap materi dan menambah pengalaman yang berbeda di dalam mata pelajaran ekonomi. Kemudian yang ketiga, manfaat bagi pembaca, yaitu memberikan informasi seputar sejauh mana pengaruh pembelajaran outdoor study dan semangat belajar terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi dan sekaligus dapat dijadikan bahan kajian yang menarik dan dapat diteliti secara mendalam. Kemudian di sini ada manfaat praktis, terdapat 2 poin. Yang pertama, manfaat bagi guru, yaitu pembelajaran outdoor study dapat dijadikan suatu metode alternatif dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, manfaat bagi sekolah, yaitu dapat memberikan masukan bagi sekolah agar sebagai acuan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan di sekolah tersebut dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang baik, sehingga sumber daya manusia yang dihasilkan itu lebih berkualitas dan berdaya saing. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bab 2, yaitu tinjauan pustaka, di mana yang pertama yaitu ada hakikat pembelajaran outdoor study. Di sini terdapat pengertian dari pembelajaran outdoor study itu sendiri, yaitu pembelajaran di luar kelas atau outdoor study adalah salah satu metode pembelajaran yang aktivitas belajarnya itu berlangsung di luar kelas atau sekolah, seperti di taman ataupun perkampungan, perkebunan, dan lain-lain, dengan tujuan untuk melibatkan pengalaman langsung serta menantang semangat petualang siswa agar lebih akrab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pembelajaran di luar kelas adalah metode di mana guru mengajak peserta didik belajar di luar kelas untuk meningkatkan peristiwa langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengakrabkan peserta didik dan lingkungannya, menurut Rustam dan Santoso pada tahun 2015.
Selanjutnya ada tujuan pembelajaran outdoor study, di mana menurut Vera pada tahun 2012, tujuan dan manfaat pembelajaran outdoor study adalah yang pertama membuat setiap individu memiliki kesempatan unik untuk mengembangkan kreativitas dan inisiatif dari personal. Yang kedua, menyediakan latar atau setting yang berarti bagi pembentukan sikap. Kemudian yang ketiga, membantu mewujudkan potensi setiap individu agar jiwa, raga, dan spiritnya dapat berkembang secara optimal. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk merasakan secara langsung terhadap materi yang disampaikan. Yang kelima, memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan dan ketertarikan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di luar kelas. Yang keenam, memberikan kontribusi untuk membantu atau mengembangkan hubungan guru atau murid yang lebih baik melalui berbagai pengalaman di alam bebas. Yang ketujuh yaitu memberikan kesempatan untuk belajar dari pengalaman langsung. Kemudian yang terakhir ada pemanfaatan sumber-sumber yang berasal dari lingkungan dan komunitas sekitar untuk dijadikan sebagai pembelajaran. Selanjutnya ada hakikat semangat belajar. Di situ terdapat 2 poin, yaitu pengertian semangat belajar dan ciri-ciri siswa yang mempunyai semangat belajar. Yang pertama terlebih dahulu, pengertian dari semangat belajar. Semangat belajar adalah usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan-kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki itu dapat tercapai. Itu menurut Aina Mulyana pada tahun 2018. Atau semangat belajar adalah usaha memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan yang nantinya akan mengubah tingkah laku dari seseorang. Kemudian di sini ada ciri-ciri siswa yang mempunyai semangat belajar tinggi. Yang pertama yaitu ada rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh. Jadi peserta didik yang bersemangat menerima pembelajaran itu tampak dari perilaku yang rajin, memperhatikan materi, ketekunan dalam belajar, ketertarikan dalam belajar, teliti dan sungguh-sungguh dalam setiap melaksanakan tugas. Yang kedua yaitu bersegera mengerjakan tugas yang diberikan guru. Peserta didik yang mempunyai semangat belajar tentu ingin segera mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan tidak adanya kelihatan tanda-tanda kemalasan pada diri anak itu sendiri yang selalu bersemangat dalam mengerjakan tugas dari gurunya. Yang ketiga yaitu selalu ingin duduk di deretan kursi terdepan. Anak didik yang memiliki semangat belajar biasanya menyukai dan ingin duduk di deretan yang paling terdepan dengan posisi duduk paling dekat dengan meja guru dan adanya hasrat ingin berhasil dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat ada menginginkan tugas tambahan. Serta terakhir itu tidak mudah lelah dan putus asa. Selanjutnya ada hakikat hasil belajar. Di sini pengertian dari hasil belajar merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik serta ingin mendapatkan pengalaman belajar di sekolah. Salah satu kunci untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik adalah dengan cara merancang kegiatan proses belajar mengajar yang dapat membuat peserta didik menjadi aktif, serta suasana yang menyenangkan dan kreatif bagi peserta didik khususnya. Hasil pembelajaran punya peran yang penting dalam suatu pembelajaran dan di sini pembelajaran itu yang ada di sekolah dan proses penilaian dapat memberikan informasi kepada peserta didik sejauh mana peserta didik itu memahami materi yang diberikan. Selanjutnya ada tujuan hasil belajar. Tujuan hasil belajar di sini yaitu yang pertama mengetahui kemampuan peserta didik. Artinya dengan cara melakukan penilaian atau perkembangan hasil belajar peserta didik dapat diketahui hasil belajar tersebut menurun atau meningkat. Pendidik biasanya membuat catatan kemajuan peserta didik berisi pencapaian hasil belajar. Yang kedua, mengecek tercapainya kompetensi peserta didik. Artinya dengan cara melakukan penilaian hasil belajar, dapat diketahui apakah peserta didik telah paham dan menguasai kompetensi tersebut, ataukah belum menguasai. Dan akan dicarikan tindakan apabila peserta didik tersebut belum menguasai kompetensi atau materi yang diberikan. Yang ketiga yaitu menjadi feedback atau perbaikan
bagi peserta didik dan dijadikan bahan tolak ukur untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang masih berada di bawah standar dari KKM. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri terdiri dari faktor psikologis mencangkup kondisi kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan lelah, tidak dalam keadaan cacat jasmani, dan sebagainya. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi siswa dalam menerima materi pembelajaran. Kemudian yang kedua ada faktor psikologis. Setiap manusia dalam hal ini, peserta didik memiliki kondisi psikologis yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya ada faktor eksternal. Di sini faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan biasa juga mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Faktor ini meliputi lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan alam. Selanjutnya ada kerangka pikir. Jadi metode pembelajaran outdoor study itu merupakan metode di mana guru mengajak siswa belajar di luar kelas untuk melihat peristiwa langsung atau konkret yang ada di lapangan. Metode outdoor study ini merupakan upaya mengajak lebih dekat dengan sumber belajar yang sesungguhnya, yaitu alam dan masyarakat sekitar. Semangat belajar merupakan rasa yang timbul pada peserta didik untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh seorang guru. Rasa semangat belajar ini dapat mengubah perilaku dan sikap dari peserta didik. Hasil belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kaitan outdoor study dan semangat belajar pada hasil belajar adalah tentu saja metode tersebut sangat membantu dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi, karena pada umumnya mata pelajaran ekonomi ini banyak sekali materi yang merunjuk pada fenomena-fenomena yang ada di lingkungan sekitar, sehingga cocok sekali jika peserta didik dan pendidik turun langsung ke lapangan untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian di sini ada bagan dari kerangka pikir dari penelitian saya, yaitu X1 sebagai variabel bebas itu metode pembelajaran outdoor study, kemudian X2 sebagai variabel bebas itu semangat belajar siswa, kemudian Y sebagai variabel terikat itu hasil belajar dari siswa di SMAN Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Selanjutnya di sini ada hipotesis penelitian. Jadi di sini terdapat dua poin, yaitu H0 dan H1. H0 itu tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran outdoor study dan semangat belajar terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Kemudian H1 adalah ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran outdoor study dan semangat belajar terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Oke, selanjutnya di sini bab 3 atau bab metodologi penelitian. Di sini terdapat ruang lingkup penelitian, di mana objek penelitian ini yaitu model pembelajaran outdoor study sebagai X1, semangat belajar sebagai X2, dan hasil belajar siswa sebagai Y. Kemudian untuk subjek penelitiannya yaitu yaitu siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Untuk tempat penelitiannya yaitu SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Untuk waktunya yaitu tahun 2022, dan untuk ruang lingkupnya yaitu di ilmu pendidikan. Selanjutnya model dan desain dari penelitian ini, yaitu model penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif, dan jenis metode yang digunakan adalah eksperimen, yaitu suatu cara untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Menurut Wina Sanjaya di dalam bidang pendidikan, metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari suatu tindakan atau perlakuan tertentu yang sengaja dilakukan terhadap suatu kondisi tertentu.
Dan menurut Sumanto dalam buku Mahmud, menyatakan bahwa metode eksperimen ini merupakan satu-satunya metode penelitian yang dianggap paling tepat untuk menguji hipotesis mengenai hubungan sebab akibat. Jadi dapat disimpulkan dengan metode ini, peneliti ingin melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan dari suatu sebab jika perlakuan yang diberikan berbeda sekaligus membandingkan dengan akibat dari perlakuan yang biasanya atau treatment. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Jadi menurut Sugiono pada tahun 2018 menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi jurusan IPS yang berjumlah 200 siswa dan siswi. Menurut Sugiono pada tahun 2018 menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari yang ada dalam populasi, misalnya dalam keterbatasan dana, tenaga, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu sendiri. Di dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel, yaitu dengan cara simple random sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel yang diambil secara random dengan pertimbangan tidak memandang karakteristik kelas yang satu dengan yang lainnya. Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 IPS 1 dan 10 IPS 3. Selanjutnya ada definisi operasional. Di sini terdapat 3 definisi operasional, yaitu yang pertama, pembelajaran outdoor study adalah suatu kegiatan atau aktivitas belajar mengajar yang berlangsung di luar kelas atau alam bebas. Di sisi lain, mengajar di luar kelas itu merupakan upaya mengarahkan siswa untuk melakukan aktivitas yang bisa membawa mereka pada perubahan perilaku dan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, ada semangat belajar yang merupakan segala usaha dalam diri sendiri yang dapat menimbulkan kegiatan belajar serta memberikan arah kegiatan belajar sehingga dapat tercapainya tujuan dari pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ada hasil belajar yang merupakan hasil yang diperoleh dalam kegiatan proses pembelajaran. Oke, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini terdapat 2 teknik pengumpulan data, yaitu tes dan observasi, di mana tes ini merupakan suatu alat ukur yang diberikan kepada individu atau responden untuk mendapatkan jawaban-jawaban baik secara tertulis maupun lisan, sehingga dapat diketahui kemampuan individu atau responden yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada observasi. Observasi atau pengamatan yaitu sebagai alat penilaian banyak yang digunakan untuk mengukur tingkah laku individu maupun proses terjadinya suatu kejadian atau kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan atau semu. Observasi itu harus dilakukan pada saat proses kegiatan itu berlangsung. Pengamat terlebih dahulu harus menetapkan aspek-aspek tingkah laku apa saja yang hendak diobservasi, lalu dibuat pedoman agar memudahkan dalam pengisian observasi. Pengisian hasil observasi pada pedoman yang sebenarnya bisa diisi bebas dalam bentuk uraian mengenai gejala yang tampak dari perilaku individu yang diobservasi, atau biasa juga disebut memberi tanda checklist pada kolom jawaban hasil observasi jika observasi yang dibuat telah disediakan jawaban yang berstruktur. Selanjutnya ada instrumen penilaian.
Di sini terdapat lembar soal tes dan observasi, di mana lembar soal tes yang diberikan kepada guru atau siswa itu berbentuk pilihan ganda atau multiple choice sebanyak 20 soal. Lembar soal tes tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal. Instrumen yang digunakan peneliti adalah tes hasil belajar pembelajaran ekonomi. Selanjutnya observasi. Di sini lembar observasi yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari lembar observasi aktivitas belajar siswa dan observasi terhadap guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Lembar observasi aktivitas belajar siswa itu diisi oleh peneliti dengan cara menceklis setiap aspek yang dinilai pada setiap pertemuan. Observasi terhadap siswa itu bertujuan mengetahui perlakuan-perlakuan siswa kelas eksperimen saat sebelum dan pasca perlakuan outdoor study dan siswa kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan apapun. Sedangkan lembar observasi guru itu diisi oleh guru kelas sekaligus guru bidang studi ekonomi dari masing-masing kelas yang bertindak sebagai observer dan dengan cara mengamati peneliti yang bertindak sebagai guru dengan cara yang sama, yaitu menceklis setiap aspek atau kegiatan yang dinilai pada setiap pertemuan. Selanjutnya di sini ada uji coba kalibrasi, yaitu untuk mengetahui apakah soal-soal yang berupa tes objektif itu memenuhi syarat-syarat yang baik, maka dilakukannya pengujian validitas dan reliabilitas. Di sini yang pertama yaitu uji validitas. Jadi validitas itu merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan atau instrumen. Jadi sebuah instrumen itu baik tes maupun non-tes dapat dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang hendak diukur. Jadi uji validitas itu yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas produk moment, yaitu dengan rumus N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dalam kurung N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Dengan keterangan di mana RXY itu merupakan koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Kemudian X itu merupakan skor dari item yang diuji, kemudian Y itu merupakan jumlah total nilai, dan N itu merupakan jumlah dari butir soal. Hasil perhitungan dengan koefisien korelasi R hitung dapat dihubungkan dengan tabel R hasil korelasi produk uang. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka butir soal tersebut tidak valid. Dan jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir soal tersebut dinyatakan valid. Kemudian di sini ada uji reliabilitas, di mana reliabilitas instrumen itu merupakan tingkat ketepatan, ketelitian, atau keakuratan suatu instrumen. Dengan kata lain, reliabilitas adalah alat penilaian, ketetapan, atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilai. Jadi dalam penelitian ini itu menggunakan uji reliabilitas Comeback alpha, di mana rumusnya yaitu R1 sama dengan K per K-1 dikali 1 per sigma A kuadrat B per sigma A1 kuadrat. Dengan keterangan, R1 itu merupakan reliabilitas instrumen, K itu merupakan banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal, kemudian sigma AB kuadrat itu merupakan jumlah varian total, kemudian sigma A1 kuadrat itu merupakan varian total. Dengan interpretasi reliabilitas, koefisien korelasi 0,91 sampai 1,00 itu merupakan
kriteria reliabilitas yang sangat tinggi, 0,71 sampai 0,90 itu merupakan kriteria reliabilitas yang tinggi, 0,41 sampai 0,70 itu merupakan cukup, 0,21 sampai 0,40 itu rendah, dan kurang dari 0,20 itu sangat rendah. Di sini selanjutnya ada teknik dan analisis penelitian. Jadi terdapat dua uji, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Di mana uji normalitas ini adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya persebaran data yang akan dianalisis. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jadi jika probabilitas lebih dari 0,5, maka data penelitian berdistribusi normal. Di samping menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, analisis kenormalan data ini didukung pada plot of regression standardized residual. Apabila grafik yang diperoleh dari output SPSS ternyata diperoleh titik-titik yang mendekati garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut berdistribusi normal. Kemudian pengujian Kolmogorov-Smirnov ini menggunakan kecocokan kumulatif sampel X dengan distribusi probabilitas normal. Jadi distribusi probabilitas ini pada variabel tertentu diakumulasikan dan dibandingkan dengan kumulasi sampel. Selisih dari setiap bagian adalah selisih kumulasi, dan selisih yang paling besar dijadikan patokan pada pengujian hipotesis. Jadi uji hipotesisnya itu H0 itu sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, kemudian HA itu sampel yang berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Kriterianya yaitu tolak H0 jika probabilitas lebih dari taraf signifikan, yaitu A sama dengan 0,05. Dan yang kedua, terima H0 jika probabilitas kurang dari sama dengan taraf yang signifikan, atau A sama dengan 0,05. Selanjutnya ada uji homogenitas, di mana uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui persamaan atau perbedaan antara kedua situasi atau populasi. Untuk itu digunakan perbandingan kedua variansi seperti rumus jika data tersebut berdistribusi normal menggunakan F sama dengan S kuadrat 1 dibagi S kuadrat 2, atau S kuadrat 2 sama dengan N sigma Fx kuadrat I dikurang sigma Fxi kuadrat dibagi N-1. Selanjutnya ada hipotesis penelitian, di mana langkah-langkah pengujian hipotesisnya yaitu yang pertama bentuk rumusan hipotesis, yaitu apabila H0 tidak terdapat pengaruh antara metode order study terhadap hasil belajar, kemudian H1 itu ada pengaruh antara metode order study terhadap hasil belajar. Kemudian yang kedua ada tentukan uji statistik, di mana terdapat dua varians, yaitu apabila pertama jika varians itu populasinya homogen, maka dihitung dengan rumus T hitung sama dengan XE bar dikurang XK bar dibagi SG akar dari 1 per NE ditambah 1 per NK. Kemudian jika varians populasinya itu heterogeni, maka
T hitungnya sama dengan XE bar dikurang XK bar dibagi akar dari SE kuadrat dikurang NE ditambah SK kuadrat dikurang NK. Kemudian yang ketiga ada tentukan taraf dari signifikansi, di mana tingkat signifikansi yang diambil dalam penelitian ini adalah N sama dengan 0,05 serta DK sama dengan NE ditambah NK dikurang 2 dengan peluang 1 min 1/2 dikali A. Selanjutnya ada tentukan kriteria dari pengujian, di mana kriteria pengujian pada pengolahan data yang dilakukan dengan operasi perhitungan pengujian yang dilakukan dengan melihat perbandingan antara T-hitung dan T-tabel. Dan yang terakhir atau yang kelima itu ada pengambilan kesimpulan. Jadi di dalam penelitian ini hipotesis yang digunakan penulis adalah H0 dibagi mu E kurang lebih sama dengan mu K, kemudian HI dibagi mu E sama lebih dari mu K. Dengan keterangan H0 hipotesis 0, HI hipotesis alternatif, mu E sama dengan rata-rata nilai ekonomi siswa pada kelas eksperimen, dan mu K adalah rata-rata nilai ekonomi pada kelas kontrol. Selanjutnya ada hipotesis statistik, di mana H0 dibagi mu I, mu1 sama dengan mu2, HA dibagi mu1 kurang lebih dari mu2. Dengan keterangan H0 itu dengan keterangan H0 itu tidak ada pengaruh antara metode pembelajaran outdoor study dan semangat belajar terhadap hasil belajar. Kemudian HA itu terdapat pengaruh antara metode pembelajaran outdoor study dan semangat belajar terhadap hasil belajar siswa. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.